Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugraha Larasanti, NIM 401200262, kelas Ekonomi Syariah I. Pengertian dari hadis maudhu. Secara bahasa, al-maudhu berasal dari kata maf'ul dari wada'a yada'u wada'an yang mempunyai arti al-isqat, meletakkan atau menyimpan, al-iftirah wa al-iktilak, mengada-ngada atau membuat-buat, dan al-tarku, ditinggal. Secara istilah, hadis maudhu ialah bukan hadis yang bersumber dari Rasulullah, melainkan perkataan atau perbuatan seseorang atau pihak tertentu dengan suatu alasan, kemudian dinisbatkan kepada Rasul, atau dengan kata lain hadis palsu. Oleh ulama hadis ini disebut juga dengan istilah hadis maudhu, hadis mungkar, hadis bathil, dan yang semacamnya. Selanjutnya, sejarah munculnya hadis maudhu. Munculnya hadis palsu diperkirakan mulai tahun 41 Hijriah pada masa tabi'in, murid para sahabat. Pemalsuan hadis lebih sedikit dibandingkan dengan masa tabi'in, murid tabi'in, karena masih banyak sahabat dan tabi'in yang mengamalkan as-sunnah. Mereka dapat membedakan mana hadis yang sahih dan mana yang palsu. Hadis maudhu juga muncul akibat terpecahnya umat Islam menjadi beberapa golongan politik dan keagamaan. Masing-masing pengikut kelompok ada yang berusaha memperkuat kelompoknya dengan mengutip dalil-dalil Al-Quran dan hadis serta menciptakan hadis palsu sesuai dengan keinginan dan kepentingan mereka. Keberhasilan dakwah Islam di seluruh dunia juga menyebabkan kaum munafik dan sindik bermunculan dan menciptakan hadis maudhu untuk menjatuhkan atau menghancurkan Islam. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab hadis maudhu. 1. Faktor politik. 2. Faktor kebodohan. 3. Fanatisme yang keliru. 4. Faktor kebencian dan permusuhan. 5. Faktor popularitas dan ekonomi. Selanjutnya, klasifikasi ciri-ciri hadis maudhu. A. Ciri-ciri yang terdapat pada sanad. 1. Rawi tersebut terkena berdusta. 2. Pengakuan dari sepembuat sendiri. 3. Kenyataan sejarah mereka tidak mungkin bertemu. 4. Keadaan rawi dan faktor-faktor yang mendorong membuat hadis maudhu. B. Secara ciri-ciri yang terdapat pada matan. 1. Terdapat keracunan terhadap lafadz hadis. 2. Kerusakan maknanya. Selanjutnya, hukum membuat dan meriwayatkan hadis maudhu. Umat Islam telah sepakat bahwa hukum membuat dan meriwayatkan hadis maudhu dengan sengaja adalah haram secara mutlak. Adapun bagi mereka yang meriwayatkan dengan tujuan memberitahu kepada orang bahwa hadis ini adalah palsu, menerangkan sesudah meriwayatkan atau membacanya, tidak ada dosa atasnya. Mereka yang tidak tahu sama sekali kemudian meriwayatkan atau mereka mengamalkan makna hadis tersebut karena tidak tahu, tidak ada dosa atasnya. Akan tetapi, sesudah mendapatkan penjelasan bahwa riwayat atau hadis yang dia ceritakan atau amalkan itu adalah hadis palsu, hendaklah segera dia tinggalkannya. Selanjutnya, kitab-kitab yang memuat hadis maudhu. Para ulama muhaddisin dengan menggunakan berbagai kaidah studi kritis hadis berhasil mengumpulkan hadis-hadis maudhu dalam sejumlah karya yang cukup banyak di antaranya. 1. Al-Maudhu Al-Kubra, karya Ibn Al-Juwasi, ulama yang paling awal menulis dalam ilmu ini. 2. Al-La'ali Al-Masnu'ah fi Al-Hadis Al-Maudhu'ah, karya As-Suyuti, ringkasan Ibn Al-Juwasi dengan beberapa tambahan. 3. Tanzihu Asy-Syariah Al-Marfu'ah an Al-Hadis Asy-Syaniyah Al-Maudhu'ah, karya Ibn Iraq Al-Kitani, ringkasan kedua kitab tersebut. Yang keempat,
Silsilah Al-Hadits Ad-Dha'ifah karya Al-Albani. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.